saat ini sih sudah pernah ada komunikasi dengan pihak Reski, lawyernya lah. Kebetulan saya dengan Pak Ferry juga. Cuman apa yang kita bicarakan tidak ada kesepakatan. Saya karena gini ya, persoalan saya ini kan sudah menjadi area publik ya. Semua harus mengetahui secara clear gitu kan. Tidak ada yang bisa disembunyikan dan harus disembunyikan. Saya ingin tes DNA semua orang mengetahui, karena buat saya dari mulai awal kasus ini kepentingan Keke di atas segalanya. Saya tidak mau ada yang ditutup-tutupi, itu sih sebetulnya. Jadi saya maunya clear, tapi kita berbeda pendapat dengan pihak lawan. Tapi biasa ya, berbeda pendapat dengan pihak lawan itu hal yang biasa. Ya, tapi alhamdulillah akhirnya sampai detik ini tim saya dan saya menang di Pengadilan Tinggi Banten. Apresiasi yang sebesar-besarnya buat Pengadilan Tinggi Banten yang sudah memberikan kesempatan hak buat anak saya mencari identitas dirinya. Saya berharap mudah-mudahan juga buat semua anak di Indonesia yang mempunyai kasus sama seperti saya mendapatkan hak yang sama. Sudah puas Mbak dengan identitas putrinya? Bagaimana? Sudah puas dengan hasil putusan PT ini, Mbak? Sampai di titik ini alhamdulillah saya bersyukur. Kalau bicara masalah puas atau tidak, kan tetap puas itu saya harus minta pengakuan dari pihak yang lawan. Ya. Tapi sampai saat ini kan tidak ada satu statement pun dari pihak Reski Aditya gitu kan. Beliau masih diam 1000 bahasa. Gitu. Ada kekhawatiran? Ya sempat ada masalah di pekerjaan saya gitu kan, masalah internal bisnis lah. Sehingga itu yang membuat kita jauh. Sesimpel itu sih. Padahal sebelum itu kan dia sempat nengok Keke sama ibunya juga, ibunya sempat datang ke rumah. Dia sempat ajak Keke juga izin bawa Keke ke saya untuk tempat syuting. Saya tambahkan boleh? Boleh. Jangan pernah menganggap bahwa ketika seorang laki-laki itu diminta pertanggungjawaban terhadap anaknya, lalu dia berbalik berpikir bahwa anak ini adalah sebagai suatu aib bagi dia. Nah, itu yang hanya alasan itu yang membuat aku habis-habisan di sini. Hanya alasan itu yang membuat aku berbeda dengan pengacara yang lain. Akhirnya saya tetap pada konteksnya, lakukanlah ini yang terbaik kedua. Oke deh, lu nggak bisa anggap ini anak dulu karena mungkin terlalu kaget ya. Bukan aib anak. Iya, terlalu kaget harus dianggap anak gitu kan akibat putusan. Anggap dia anak kecil dulu deh. Anggap dia anak kecil yang harus anak kecil ini kan juga kita semua harus menjaga. Kalau ada anak kecil di pinggir jalan, dia mau nyebrang jalan, apa kita harus berpikir bahwa biarin aja dia nyebrang jalan, bukan anak gue kok. Saya suka gimana ya kalau ada yang bilang anak adalah aib gitu. Anak saya bukan merupakan suatu kesalahan. Hanya caranya dia dilahirkan, kesalahan kedua orang tuanya, tapi anak nggak salah. Keke tidak pernah salah dan tidak harus menanggung kesalahan dari kedua orang tuanya. Saya dengan besar hati saya akui, saya pernah sangat salah dalam kehidupan, tapi tidak anak saya. Keke masih punya perjalanan panjang. Jadi rasanya kalau dibilang anak itu aib atau menjadi apa, saya nggak terima. Siapapun ibu di luar sana pasti akan berpikir hal yang sama. Yang masih mengganjal Aduh. Terharu dengan kemenangan ini. Sekali lagi terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada doa orang tua yang selalu menyertai, dan apresiasi sekali lagi setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang sudah mengkedepankan hak anak-anak kami gitu ya. Hak anak. Sebagai orang yang awam hukum, saya cuma berpikiran perbuatan saya ini kan dilakukan oleh dua orang. Kenapa selalu pihak wanita yang disalahkan? Kemana tanggung jawab laki-laki? Itu kan bahasa saya sebagai orang awam. Mungkin bahasa Bang Rusdi kan lebih ke hukum gitu ya. Di mana tanggung jawab seorang laki-laki? Instagram saya penuh juga awal-awal dengan yang menghujat, selalu wanita yang disalahkan. Saya mempertanyakan
pada hukum di negara ini gitu, mana pihak laki-laki harus bertanggung jawab karena melakukan